Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Holipaturusda dari kelas MN 18E, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Alhamdulillah, di sini saya sudah menyelesaikan mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis yang diampu oleh yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Uus Muhammad Darul Fadli, SEMM, dan sekarang saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berkaitan dengan judul Analisis Studi Kelayakan Bisnis Usaha Manufaktur PT Golden Choice di Karawang. Nah, sebelumnya, apa sih analisis studi kelayakan bisnis itu dan mengapa sebuah bisnis atau sebuah perusahaan perlu diuji kelayakannya? Analisis studi kelayakan bisnis ialah proses yang terkontrol untuk mengidentifikasikan masalah yang ada dalam perusahaan atau masalah yang ada dalam bisnis, juga mengidentifikasikan peluang yang ada, menentukan arah tujuan bisnis tersebut, menggambarkan situasi yang ada dalam bisnis tersebut, menentukan hasil yang sukses, menilai berbagai biaya ataupun berbagai manfaat yang terkait dengan beberapa alternatif untuk memecahkan suatu masalah di perusahaan tersebut atau di dalam bisnis tersebut. Lalu, mengapa sebuah usaha atau mengapa sebuah bisnis perlu diuji kelayakannya? Karena analisis studi kelayakan bisnis ini sangat penting untuk pengembangan bisnis dan strategi bisnis tersebut. Aspek yang terkandung atau aspek yang ada dalam analisis studi kelayakan bisnis ini berguna untuk menentukan di mana dan bagaimana cara kerjanya suatu perusahaan atau cara kerjanya suatu bisnis. Oke, kita masuk ke dalam kajian pembahasan. Bab yang pertama ada identitas perusahaan. Jelas, kalau kita ingin meneliti sebuah perusahaan atau meneliti sebuah bisnis, kita harus mengetahui profil dari perusahaan tersebut. Yang kedua ada aspek legalitas. Yang ketiga ada pasar dan peluang pasar. Jadi bagaimana si perusahaan tersebut memasarkan produknya dan juga bagaimana cara perusahaan melihat peluang yang ada, atau bisa memanfaatkannya dengan baik atau malah tertinggal dari pesaingnya. Yang bab keempat ada teknis, teknologi, dan operasional. Bab kelima ada aspek finansial. Dan bab keenam ada kesimpulan dan testimoni. Masuk kita ke dalam bab yang pertama tentang identitas perusahaan. Perusahaan yang saya teliti ini bernama PT Golden Choice. Jenis usahanya manufaktur, kegiatan usahanya produksi sepatu olahraga merek Fila. Alamat kantor di Jalan Raya Tamelang, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Alamat email, nomor telepon juga bisa teman-teman lihat. Jam operasionalnya dari mulai hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Sedikit tentang PT Golden Choice adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan sepatu olahraga merek Fila yang dapat menghasilkan 900 pasang sampai 1000 pasang dalam sehari. Sepatu yang sudah jadi dan siap pakai dapat langsung dikirimkan ke seluruh Indonesia. Bahan-bahan untuk pembuatan sepatu semua dibeli di pusat grosir bahan dan peralatan pembuatan sepatu yang berada di sekitaran Provinsi Jawa Barat. Untuk aspek manajemen atau struktur organisasinya, ini bisa teman-teman lihat. Di sini ada direktur utama, manajer marketing, manajer ADM dan keuangan, manajer pembelian dan gudang, bagian penjualan, bagian keamanan, lalu produksi. Untuk visi dan misi perusahaan, yang pertama di sini ada misi. Misi dari perusahaan PT Golden Choice ini menjadi perusahaan yang besar, terpandang, menguntungkan dan memiliki peran dominan dalam bisnis sepatu. Untuk misinya yang pertama, menghasilkan laba yang pantas untuk mendukung pengembangan perusahaan. Jelas, karena salah satu tujuan dari pendirian perusahaan itu adalah menghasilkan laba yang efektif tentunya. Yang kedua, memproduksi berbagai jenis sepatu yang terkait dengan keinginan konsumen dengan kualitas mutu dan harga yang berdaya saing tinggi melalui pengolahan yang profesional demi kepuasan konsumen. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan penyalur yang saling menguntungkan. Dan yang terakhir, menjadi perusahaan sepatu yang terbaik.
Baik, kita masuk ke dalam bab yang kedua tentang kajian aspek legal. Untuk mendirikan sebuah usaha atau industri diperlukan izin dari Departemen Perindustrian. Hal ini dibutuhkan untuk mendapat legalisasi dari usaha yang didirikan. Terkait dengan legalitas perusahaan, maka PT Golden Choice melengkapi izin usahanya sebagai berikut. Nama perusahaan PT Golden Choice, bentuk perusahaan PT perseroan terbatas, dari akte notaris, surat izin usaha perdagangan, surat izin tempat usaha, izin gangguan, tanda daftar gudang, tanda daftar perusahaan, sampai NPWP. Bisa teman-teman lihat. Untuk cakupan usahanya, mulai dari luas tanah 1000 meter persegi atau 1 hektar, luas gedung 5.560 meter persegi, luas kantor 750 meter persegi, kapasitas produksi 900 sampai dengan 1000 pasang sepatu per hari, cakupan pasar nasional, jadi di seluruh Indonesia. Dengan modal sendiri sekitar 1.163.310.000, dana pinjaman 3 miliar, dan total dana investasi sebesar 4.163.310.000. Selanjutnya, kita masuk ke dalam bab 3 tentang kajian aspek pasar dan peluang bisnis. Yang pertama di sini ada segmentasi pasar atau market segmenting. Dilihat dari sisi geografisnya, berada di tempat yang strategis dekat dengan toko-toko dan keramaian. Lalu kita lihat dari sisi demografis, sepatu yang diproduksi dapat dipakai oleh pria maupun wanita dari mulai usia anak-anak hingga dewasa. Untuk sisi psikografisnya, sepatu yang diproduksi perusahaan ini menawarkan untuk kalangan menengah sampai kalangan atas. Jika kita lihat dari ketiga sisi dari segmentasi perusahaan tersebut, ini tentu saja akan menjadi peluang yang baik, peluang yang besar bagi si perusahaan. Untuk kedua, pasar sasaran dari market targetingnya, target perusahaan yakni anak-anak remaja hingga dewasa dimulai usia 15 sampai 30 tahun. Untuk posisi pasar, market positioning, menciptakan image yang baik terhadap produk sepatu pila dalam pikiran masyarakat merupakan salah satu positioning yang berhasil, dan perusahaan akan selalu melakukan continuous improvement dalam hal ini. Jadi continuous improvement itu suatu kejadian atau suatu tindakan yang diperbaiki secara terus-menerus. Bauran pemasaran, di sini ada bauran pemasaran. Bauran pemasaran itu dikenal sebagai marketing mix atau 4P. Ada produk, price, promotion, dan place, tempat. Yang pertama kita ke produk. Produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah sepatu olahraga merek Fila dengan berbagai macam jenis, ukuran, dan model yang sangat diminati oleh kalangan remaja hingga dewasa. Yang kedua ada price, harga. Penetapan harga yang dilakukan oleh perusahaan ini berdasarkan penetapan harga di pasaran, yakni harga yang sepatu yang diproduksi dimulai dari 900.000 sampai dengan 1 juta. Untuk promotion, promosi yang dilakukan tidak hanya dengan membuat poster, tapi untuk meningkatkan penjualan perusahaan ini juga aktif berpromosi di media sosial atau periklanan. Dan juga yang poin terakhir ada place, tempat yang strategis membuat perusahaan berhasil mendapatkan laba yang signifikan tentunya. Dari saluran distribusinya, perusahaan menggunakan saluran distribusi perusahaan sebagai produsen, lalu ke pedagang besar, ke pengecer, yang terakhir ada ke konsumen. Jadi artinya perusahaan menjual produk sepatu kepada distributor untuk dijual kepada peritel seperti pasar-pasar modern atau pasar-pasar tradisional, bisa juga pas marketplace online ya. Di saat konsumen membutuhkan produk yang dijual perusahaan, maka konsumen dapat langsung menghubungi para distributor tersebut dan perusahaan siap memproduksi terus-menerus produk yang diinginkan oleh konsumen secara lebih luas. Selanjutnya bisa kita lihat tentang ramalan penjualan. PT Golden Choice menggunakan metode peramalan tren garis lurus dengan metode least square. Bisa kita lihat dari 5 tahun ke belakang, mulai dari tahun 2016 hingga tahun 2020,
permintaan konsumen terhadap produk sepatu Fila ini sangat meningkat, terus meningkat hingga totalnya sekitar 65.000 pasang sepatu. Dan untuk menghitung peramalan perusahaan, saya sudah menyelesaikannya dengan rumus seperti berikut. Kalian juga bisa lihat ya teman-teman. Dan untuk peramalan tahun 2021, perusahaan mendapatkan peramalan 19.000 pasang sepatu dalam 1 tahun. Dan untuk tahun 2025, perusahaan mendapatkan peramalan sekitar 27.000 pasang sepatu dalam 1 tahun tentunya. Lalu di sini ada peluang bisnis. Yang pertama, perusahaan mengetahui bagaimana kecenderungan pasar pada produk sepatu. Ini menyimpulkan bahwa jika perusahaan memproduksi sepatu dengan berbagai jenis, dengan berbagai model, dengan berbagai ukuran, atau dengan berbagai ukuran untuk pria atau wanita maupun wanita, maka perusahaan tersebut akan lebih menarik daya beli konsumennya. Yang kedua ada memperhatikan faktor utama, yakni model, kenyamanan sepatu saat dipakai, kualitas sepatu, ukuran serta harga yang terbaik untuk konsumen guna meningkatkan penjualan produksi sepatu tersebut. Dan yang ketiga ada fokus pada produk yang dipasarkan. Contohnya di sini ada sepatu Fila Nivora yang belakangan ini sedang tinggi peminatnya, maka perusahaan harus meningkatkan produksi sepatu tersebut untuk menarik minat konsumen lebih luas lagi. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam bab 4 tentang aspek teknis, teknologi, dan operasional. Cakupan produksi atau operasional di sini sudah ada sasaran pasar dari PT Golden Choice, yakni anak-anak remaja hingga dewasa, dimulai umur 15 sampai 30 tahun. Karena untuk umuran segitu, marketing digital biasanya lebih fasih sama internet, tapi untuk kedepannya akan ada banyak pengembangan tentunya dan mengikuti zaman sekarang, mengikuti tren-tren yang akan datang. Yang kedua ada jumlah produksi. PT Golden Choice yaitu sebanyak 900 sampai dengan 1000 pasang sepatu per hari dalam waktu pengerjaan 8 jam kerja. Untuk kebutuhan teknis dari analisis lokasi, tempat yang strategis membuat perusahaan selalu kebanjiran pesanan. Kondisi lingkungan yang dikelilingi toko-toko bahan baku sepatu yang menjadikan saling menguntungkan. Di sini, perusahaan menggunakan metode penilaian hasil value dan faktor-faktor yang menjadi pertimbangannya antara lain ada pasar, bahan baku, transportasi, tenaga kerja, dan pertimbangan lainnya. Bisa teman-teman lihat dalam tabel. Jadi, perusahaan menentukan nilai lokasi yang ideal ada di Pasar Cikampek yang mempunyai jumlah tertinggi yakni 90. Nah, untuk bangunan atau gedung, teman-teman bisa lihat di layar bangunan PT Golden Choice dimulai dari bangunan produksi hingga bangunan kantor dengan luas totalnya 1 hektar. Juga inventaris produksi dan kantor atau perlengkapan dimulai dari meja bekerja hingga tempat sampah dengan total jumlah unitnya 65 unit. Nah, di sini ada layout pabrik. Ada peralatan produksi pendukung dari mulai paku, ini paku khusus untuk membuat sepatu ya, sampai tang jepit dengan jumlah unit 50 unit. Lalu ada peralatan produksi atau mesin utama dari mulai mesin jahit atau cutting, ada mesin press, mesin gurinda, mesin sisit, juga mesin oven. Jumlahnya ada 48 unit. Di sini ada bahan baku utama dan bahan baku pendukung. Bahan baku utama untuk pembuatan sepatu di PT Golden Choice terbagi menjadi 2 jenis bahan, yakni ada bahan kulit asli, juga ada bahan kulit sintetis. Bahan baku pendukung selain tali sepatu ada juga bludru, outsole, dan insole. Penyediaan bahan baku. Dalam penyediaan stok bahan baku, PT Golden Choice bekerja sama dengan toko-toko penjual bahan baku di sekitaran perusahaan, juga bekerja sama dengan produsen bahan baku untuk menjaga ketersediaan barang. Ada proses produksi di sini.
Yang pertama ada cutting proses, merupakan proses pemotongan bahan baku sebelum dibentuk menjadi upper sepatu. Yang kedua ada sewing proses. Pada bagian ini bahan baku yang telah dipotong kemudian dijahit, yang kemudian dibentuk menjadi upper sepatu. Dan yang ketiga, ada stock fit proses. Proses ini merupakan penggabungan bagian-bagian bottom sampai membentuk jadi bottom sepatu. Yang selanjutnya ada assembling proses. Pada bagian inilah perakitan sepatu dikerjakan. Bagian-bagian sepatu yang masih upper dan bottom digabungkan hingga menjadi bentuk sepatu yang sempurna. Lalu yang terakhir ada finishing. Divisi ini adalah ujung akhir dari semua proses produksi yang telah dikerjakan. Lalu ada siklus produksi. Dimulai dari bahan baku, lalu ke perusahaan, masuk ke gudang, lalu produksi. Di sini ada proses cutting atau pemotongan memerlukan waktu 2-4 jam dengan kapasitas 800 sampai dengan 900 potongan bahan baku jadi. Lalu ke proses sewing membutuhkan waktu 2-5 jam dengan kapasitas 500 sampai 800 jahitan pola yang membentuk upper sepatu. Yang ketiga ada proses stock fit, memerlukan waktu 1-2 jam untuk menggabungkan bawah sepatu dengan kapasitas 800 hingga 900 unit bottom sepatu. Dan yang keempat ada proses assembling atau perakitan, memerlukan waktu 2-3 jam dengan menggabungkan mesin press untuk kapasitas 800 hingga 900 unit sepatu jadi. Bagian pendinginan ada 2 cara. Yang pertama ada pendinginan perlahan dengan waktu 2-3 jam. Yang kedua dengan suhu normal tentunya, dan yang kedua ada pendinginan cepat dengan waktu 20 menit sampai dengan 1 jam dengan suhu chiller. Yang terakhir ada finishing menuju cek kualitas sepatu lalu di packing dan siap dipasarkan. Lalu ke distribusi toko sepatu, ini bisa langsung ke marketplace atau toko online shop, juga bisa langsung ke konsumen. Di sini ada tenaga kerja dimulai dari direktur utama, manajer perusahaan, kepala bagian, satpam, dan karyawan termasuk supir itu jumlahnya ada 45 tenaga kerja. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam materi terakhir tentang kajian aspek finansial. Di sini teman-teman juga bisa lihat ada tabel perincian investasi tanah dan bangunan, ada perincian investasi inventaris kantor. Pertama kita membahas tentang perincian investasi tanah dan bangunan. Dimulai dari tanah sampai lahan parkir itu sekitar 3.170 juta. Lalu kita beralih ke perincian investasi peralatan atau inventaris kantor, dimulai meja bekerja sampai tempat sampah itu sekitar 77.310. Nah, di sini ada perincian mesin, biaya freight investasi, dan perincian investasi alat transportasi. Kita masuk ke dalam tabel perincian mesin. Di sini ada dimulai dari mesin jahit atau cutting, lalu ada mesin press, mesin gurinda, mesin sisit, dan mesin open dengan harga sekitar 333 juta. Masuk kita ke tabel biaya pra-investasi, dimulai dari biaya pembuatan studi, biaya pengurusan izin termasuk izin SIUP, SITU, HO, TDG, TDP, dan MPWP dengan nilai 67 juta. Lalu kita masuk ke tabel perincian investasi alat transportasi. Di sini sekitar 580 juta. Nah, pada tabel biaya perkiraan umur ekonomis dan depresiasi atau penyusutan mulai dari bangunan dengan umur ekonomis 5 tahun sampai dengan penyusutan transportasi ini sekitar 577.775.000. Untuk rekapitulasi biaya kebutuhan investasi menghabiskan 4.163.310 dengan investasi jadi 4.163.310, lalu dengan modal sendiri 1.163.310 dengan dana pinjaman 3 miliar dan depresiasi atau penyusutan yang tadi sudah dijumlahkan tentunya
Jadi 577.775.000. Nah, untuk tabel perincian biaya operasional itu dimulai dari biaya gaji, bahan baku, biaya produksi, biaya pemasaran, biaya air dan listrik, biaya perawatan dan biaya transportasi. Jumlahnya ini ada total per bulan sekitar 500.500.000, lalu dikali total per tahun hasilnya 6.882.000.000. Di sini ada arus kas atau cash flow, perhitungan arus kas. Ada kebutuhan investasi tadi sekitar 4.163.310 dengan dana pinjaman 3 miliar dan bunga bank saya di sini menentukan bunga banknya 20% jadi 600 juta. Untuk tabel estimasi laporan laba rugi dalam rupiah tentunya, pendapatan dimulai tahun 2021 sampai tahun 2025 dari mulai 9 miliar hingga 15 miliar 300 juta. Untuk biaya keluar di sini ada total biaya, ada penyusutan total, lalu total ada EBIT bunga 20% tadi, terus laba sebelum pajak. Pajak saya milih pajak itu 25%, lalu ada EAT. Tahun 2021 EAT-nya sekitar 705.168.750 dan tahun seterusnya hingga tahun 2025 sekitar 4.215.668.750. Lalu di sini ada cash flow selama umur ekonomis selama 5 tahun ke belakang. Untuk dari tahun 2016 sampai 2020 dengan total EAT 11.526.843.750. Penyusutan masih dengan jumlah penyusutan yang sama dengan jumlah penyusutan yang pertama, yaitu 577.775.000 dengan kas bersih 1.282.943.750 dan diskon faktornya 20%. Jadi VP PP kas bersihnya sekitar 1.069.115.515 dan seterusnya. Di sini ada penilaian kelayakan investasi. Pertama itu ada payback period. Apabila kas bersih setiap tahun berbeda, jadi sudah diketahui tadi investasi dari perusahaan PT Golden Suez ini sekitar 4.163.310 untuk kas bersih tahun pertama itu ada 1.282.943.750. Ini dikurangi jadi hasilnya 2.880.366.250. Ini dikurangi kas bersih tahun kedua, tahun 2017 berarti ya, dengan jumlah 1.869.443.750. Jadi hasilnya sekitar 1.010.922.500. Project tahun ketiga adalah senilai 2.649.443.750 dengan dana yang dibutuhkan untuk menutupi kekurangan investasi, yakni 1.010.922.500. Ini berarti waktu yang diperlukan untuk memperoleh dana sebesar 1.010.922.500 dalam tahun ketiga adalah, kita bisa lihat PP-nya dibagi ya. Ini tahun kas bersih pengurangan dari kas bersih tahun kedua ini dibagi project tahun ketiga dikali 12 bulan, hasilnya 4,5 bulan, kita bulatkan menjadi 5 bulan. Dengan demikian maka payback period dari investasi yang diusulkan itu adalah sekitar 2 tahun 5 bulan. Karena kurang dari 5 tahun maka investasi perusahaan tersebut diterima. Kedua ada average rate of return atau ARR. Di sini rumus rata-rata EAT itu total EAT dibagi umur ekonomis, hasilnya 2.305.368.750. Untuk rumus ARR sendiri
rata-rata EAT dibagi investasi dikali 100%, jadi hasilnya 55%. Nah, yang ketiga ada net present value, ada NPV. Jika kas bersih tiap tahun berbeda, teman-teman bisa lihat di dalam tabel. Masih dengan diskon faktor 20%, jumlah VP kas bersih sekitar 7.699.282.932. Total VP kas bersih ya sekitar segitu. Total PV investasi masih 4.163.310. Ini dikurangi jadi hasilnya 3.505.972.932. Dari hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa atas dasar rate of return yang diinginkan, maka PV dari project-nya lebih besar daripada PV investasi, yang berarti NPV-nya positif dan dapat diterima atau usaha dapat dikatakan layak. Dan yang keempat ada internal rate of return atau IRR. Ini di sini ada rumus rata-rata EAT dengan umur ekonomis 5 tahun, jadi hasilnya 2.305.368.750. Nah, untuk perkiraan PP di sini ada investasi ya, jumlah investasi sekitar 4.163.310 dibagi 2.305 sekian, hasilnya 1,8591. Dilihat dari tabel A2, ini tabel NPV ada tahun kelima diketahui yang terdekat dengan angka 1,80 sekian, yakni 1,816 adalah di bunga 30%. Secara subjektif jadi diskon dikurangi 2% menjadi 28%. Jadi kita menggunakan diskon faktor yang 28% dan 30%. Kita bisa dilihat di samping tabelnya dari mulai tahun 2016 hingga tahun 2020 dengan kas bersih sudah ada diskon untuk diskon faktor 28% juga sudah ada. Dengan VP kas bersihnya jumlahnya 6.225.960.72. Untuk PP investasinya masih sama, jadi jumlah NPV-nya 2.062.650.72. Nah, untuk diskon faktor yang 30%, ini jumlah PP kas bersihnya sekitar 5.925.302.29. PP investasinya juga masih sama dengan jumlah NPV sebesar 1.761.992.29. Nah, jadi internal rate dapat dihitung sebagai berikut. Jadi di sini ada pembagian antara 2.062 dibagi 300 juta dikali 1%, hasilnya 0,06%. Internal rate return atau WRR jadi 28% ditambah hasil dari pembagian perkalian 1% tadi menghasilkan 28,006%. Dari hitungan di atas, maka batas maksimal tingkat bunga yang bisa digunakan untuk investasi tersebut yakni dengan bunga 28,6%. Nah, ini untuk tabel selisih bunganya bisa teman-teman lihat. Oke, yang terakhir di sini ada profitability index atau PI dengan rumus PP project dibagi PP investasi. Dari PP project-nya 7.669.282.932 dibagi investasi masih sama 4.163.310. Hasilnya 1,84. Ini kita bulatkan menjadi 2, artinya lebih besar daripada 1. Maka hasil perhitungan di atas diketahui bahwa kas masuk lebih besar dibandingkan dengan kas keluar. Jadi PI lebih besar daripada 1, artinya investasi ini diterima. Nah, untuk kesimpulan analisis kelayakan investasi PT Golden Choice-nya, di sini ada 5 alat ukur tadi. Dimulai dari payback period, average rate of return,
net present value, internal rate of return, juga ada profitability index dengan standar pengukuran masing-masing. Untuk PP ini 5 tahun, hasil pengukurannya 2 tahun 5 bulan, maka investasi layak. Untuk yang kedua ada average of return atau ARR, standar pengukurannya 30%, hasil pengukurannya yang tadi saya sudah hitung sekitar 55%, maka ini dikatakan layak. Yang ketiga ada NPV, standar pengukuran NPV-nya 3 miliar. Dari hasil pengukuran saya tadi sekitar 3 miliar 505 932, maka disebutkan investasi layak. Poin nomor 4 ini ada IRR dengan standar pengukuran 25%, dan dengan hasil pengukurannya sudah tadi kita hitung 28,6%, maka investasi ini dikatakan layak. Yang terakhir ada PI dengan standar pengukuran 1 dengan hasil pengukuran 1,84 atau kita bulatkan menjadi 2, maka investasi layak. Sampai kita ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya, PT Golden Choice adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan sepatu olahraga brand Fila yang berada di Jalan Raya Tamelang, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dengan memproduksi kurang lebih 1.500 sampai 2.000 pasang sepatu per tahunnya. Kalau per hari itu sekitar 900 sampai 1.000 pasang sepatu. Bisnis ini sudah memiliki legalitas hukum yang sah. Dalam segi aspek pasar dan pemasaran, PT Golden Choice sudah mempersiapkan dengan baik agar tetap bisa bertahan hidup, bersaing di pasaran, serta menjadi pemimpin pasar yang berkualitas tinggi sehingga dapat dipercaya oleh konsumen tentunya. Dari segi aspek teknis dan produksi, PT Golden Choice memiliki bangunan dan gedung juga kantor yang layak untuk dijadikan tempat usaha yang memiliki fasilitas untuk para pekerjanya. Merujuk pada analisis keuangan dan kelayakan investasi, perusahaan ini menghasilkan nilai kriteria investasi yang cukup besar dan layak untuk dilanjutkan sebagai perusahaan yang ada dalam bidang manufaktur. Dari semua analisis kelayakan bisnis tersebut sudah menunjukkan bahwa studi kelayakan bisnis usaha manufaktur PT Golden Choice ini layak untuk dijalankan atau layak untuk dikembangkan. Ini ada daftar pustaka. Saya ngambil dari buku Kasmir dan Ja'far tahun 2027. Saya juga ngambil buku dari dosen saya yang terhormat Bapak Syihabudin dan Ibu Santi dalam bukunya Manajemen Keuangan dan seterusnya. Nah, di sini ada testimoni. Testimoni ini dari 5 mahasiswa atau mahasiswi untuk menanggapi hasil kajian yang sudah saya jelaskan tadi. Bisa berupa saran atau kritik ataupun dukungan atau dan lain-lain. Pertama ada dari Salsabila Mumtaz. Dia mengomentari analisis usaha manufaktur PT Golden Choice ini dipaparkan dengan jelas sehingga dapat menarik perhatian seseorang untuk berinvestasi di usahanya. Yang kedua ada dari Lesia Simanjuntak. Perencanaan proyek yang sangat baik ini dapat dijalankan sesuai rencana dan PPT-nya sangat rapi, juga menarik untuk dilihat dan dijalankan. Ketiga ada dari Novi Susilawati. Menurut saya PT Golden Choice ini memiliki peluang bisnis yang baik dalam mengikuti tren fashion sehingga usaha ini bisa mengungguli pesaing lainnya. Yang keempat ada dari Nadia Hendriani. Dalam aspek kajian pasarnya terdapat peluang yang cukup signifikan. Dapat dilihat dari tingginya minat sepatu Villa Nivola dalam kurun waktu belakangan ini. Maka dapat dikatakan hal tersebut dapat memicu layaknya usaha yang dijalankan oleh perusahaan PT Golden Choice ini. Yang terakhir ada dari Darkina. Kajian aspek finansialnya lengkap sehingga tertera jelas semua perincian investasi yang ada di PT Golden Choice dan biaya-biaya lainnya tersusun dengan jelas. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari penelitian hasil analisis tadi kelayakan bisnis usaha manufaktur PT Golden Choice yang saya teliti tadi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.